Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang menjadi bahan presentasi saya terkait dengan mata kuliah Teknologi Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat bagian untuk menindaklanjuti terkait dengan artikel pada poin pertama sub ke-5. Artinya bahwa pada kesempatan kali ini yang diangkat adalah meningkatkan pengajaran matematika dengan penggunaan teknologi. Sebuah komentar yaitu dari Sixto Romero, Universitas Huelva Spanyol, dan saya sendiri Abdul Rauf Bimantara, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Indonesia. Nah, pada subbab sebelumnya telah dipaparkan bahwa ada 4 jenis penelitian terkait dengan teknologi, dan pada bab selanjutnya ini adalah apa yang menjadi sebuah komentar dari si Sixto Romero itu sendiri. Nah, pada abstrak kali ini, tren saat ini ya dalam pendidikan matematika telah menekankan pentingnya penggunaan teknologi. Artinya dari bab-bab sebelumnya itu sudah membahas teknologi itu sendiri. Nah, tujuan dari 4 bab yang disajikan oleh Sabena, kemudian si Lobo, Da Costa dan rekan penulis, Hitz dan rekan penulis, dan Kotarinau dan Stadhoopoulau adalah menunjukkan bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran matematika, asalkan prosesnya tetap diarahkan dengan baik oleh guru. Nah, ini pada abstraknya yaitu dia tetap menekankan pada komentar dia terkait 4 bab sebelumnya yang telah disajikan. Kemudian pengantar ya. Dalam bab perkembangan spasial anak usia dini terkait dengan eksperimen pengajaran dengan robot yang dapat diprogram, Subena menyajikan pengembangan keterampilan spesial pada anak-anak dengan memeriksa kemampuan pendidikan yang disediakan oleh robot yang dapat diprogram. Ini pada bab pertama. Kemudian dalam bab kedua itu terkait dengan mediasi sumber daya teknologi dalam pembelajaran Polyhedra, yaitu pada analisis 2 tindakan mengajar. Lobo da Costa, Pirimen dan Modanka melalui mediasi sumber daya teknologi yang disajikan di kelas geometri, memungkinkan pemahaman yang lebih besar tentang bagian dalam T-L atau tidak lulus atau lulus, suatu proses melalui guru praktik reflektif sebagai kerangka kerja manajemen agen fundamental yang membutuhkan aktivitas yang dilaporkan. Kemudian Hitsaboya atau Cortes dalam bab selanjutnya itu tentang desain tugas dalam kertas dan pensil lingkungan teknologi untuk mempromosikan pembelajaran inklusif. Nah, pada bab ini dia menunjukkan bahwa contoh dengan bilangan poligonal, yaitu dengan menganalisis desain tugas matematika dalam lingkungan kolaboratif. Metode pengajaran Akodesa mengusulkan metodologi di mana pendekatan individu dan sosial dipertimbangkan. Nah, pada bab ini dia melakukan bahwa kolaborasi, artinya dengan metode pengajaran Akodesa itu sendiri. Nah, pada bab terakhir menyajikan definisi aksiomatik geometri hiperbolik melalui model Poincare sebagai pengantar geometri non-Euclidean yang dikembangkan secara abstrak dari kumpulan-kumpulan pengetahuan yang ada, kemudian muncul dalam studi postulat kelima si Euclid itu sendiri. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama itu komentar si yang membuat artikel pada kali ini, yaitu komentar pada bab perkembangan spasial anak usia dini terkait dengan eksperimen pengajaran dengan robot yang dapat diprogram. Nah, ini dia komentarnya. Yang pertama yaitu perlu untuk merenungkan konsep ruang.
ini muncul sebagai keterampilan dasar untuk menyertai perkembangan keterampilan kognitif sepanjang pertumbuhan anak. Dalam setiap perkembangan penting untuk mengetahui siapa kita dan apa peran kita dalam hidup. Penting untuk dicatat bahwa ketika kita kehilangan kesadaran, hal yang paling ditanyakan adalah di mana saya. Karena mengetahui siapa kita, di mana kita berada, pada tahap keberadaan kita apa, dan tiga isu dasar memungkinkan kontekstualisasi gagasan keberadaan kita sendiri. Artinya pada bab ini ditekankan kepada anak itu, yaitu untuk memahami dirinya sendiri dulu. Kemudian setelah itu terkait dengan si eksperimen Sabrina, nah ternyata nih pembelajaran matematika dengan teknologi harus berhadapan dengan seperangkat pengetahuan ilmiah dan teknis. Nah, di sepanjang abad terakhir ini semakin penting dalam kehidupan sehari-hari serta dalam perkembangan masyarakat modern. Kemudian tidak luput dari itu pula, pelatihan guru dalam pendidikan matematika membutuhkan perhatian yang relatif khusus dalam perolehan pengetahuan. Artinya guru ini punya peran penting terhadap pengetahuan si anak. Nah, makanya dikatakan di sini secara umum program pendidikan dengan materi yang berbeda memberikan informasi terstruktur kepada siswa dengan mensimulasikan fenomena, menawarkan lingkungan hidup yang kurang lebih sensitif terhadap keadaan pekerja siswa, dan terutama kurang lebih kaya akan kemungkinan interaksi dengan anak-anak. Tapi ini semua memiliki karakteristik yang paling penting. Artinya bahwa ditekankan kembali terkait dengan eksperimen si Sabrina itu sendiri. Nah, kemudian ini dia poinnya. Yang pertama, mereka menggunakan materi sebagai pendukung di mana siswa melakukan kegiatan. Artinya materi yang diberikan ini haruslah benar-benar menjadi pemahaman si siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, mereka interaktif. Nah, segera menanggapi tindakan siswa dan memungkinkan dialog dan pertukaran informasi antara materi yang digunakan dan anak. Artinya ada pertukaran informasi antara guru dan siswa, guru dan si anak itu sendiri, dan anak-anak lainnya. Mereka dapat mengidentifikasi pekerjaan anak-anak dan beradaptasi dengan ritme dan aktivitas mereka. Nah, maksud di sini adalah melalui sebuah aktivitas dapat diketahui bahwa anak-anak itu dapat beradaptasi dengan ritme mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu penulis bab ini menekankan bahwa gadget berteknologi tinggi mengelilingi anak muda saat ini hampir tidak tertarik dengan mekanisme sederhana. Nah, dengan robot inilah maka mewakili semuanya. Kemudian dikatakan pula di sini adalah melalui eksperimen mengajar dengan robot yang dapat diprogram ini, pengembangan keterampilan siswa ditunjukkan dengan menggali potensi pendidikan melalui robot yang dapat diprogram. Kemudian selanjutnya itu komentar pada bab selanjutnya tentang mediasi sumber daya teknologi dalam pengajaran Polyhendra, yaitu analisis dua tindakan mengajar. Nah, pada bab ini didasarkan pada ide-ide. Ini adalah contoh yang sangat menarik di mana mediasi sumber daya teknologi digunakan dalam kelas itu, yaitu geometri. Nah, khususnya untuk menangani padatan 3 dimensi terkait dengan polyhedral, prisma, dan piramid di sekolah dasar. Yang pertama yang menjadi komentar yang adalah pentingnya bahwa penulis penelitian ini tidak membandingkan mediasi, karena mediasi ini terkait untuk menginformasikan karakteristik pribadi dalam cara penggunaan sumber daya teknologi itu sendiri. Nah, namun dalam analisis kejadian dan mediasi sumber daya teknologi ini digunakan oleh guru yang mereka juga dapat menyimpulkan sendiri. Nah, kemudian realitas kelas, minat siswa, jumlah siswa per kelas, nah pelanggaran pengetahuan awal siswa, kebutuhan untuk memenuhi rencana studi yang ditentukan, dan waktu yang tersedia. Nah, ini harus sinkron karena terkadang dalam pembelajaran itu sendiri waktu yang tidak mencukupi, dan ini dianggap sebagai faktor yang mengganggu mediasi itu sendiri. Nah, kemudian sebagai pendapat pribadi, ya, berdasarkan pengalaman yang telah ia kumpulkan sejak tahun 1975 nih, kerja kolaboratif dengan guru dari berbagai tingkat pendidikan hampir sepakat bahwa kemampuan keterampilan yang memadai adalah alat paling penting untuk pembelajaran geometri yang disertai dengan refleksi. Pada proses belajar visualisasi itu sendiri, artinya
visualisasi itu menggunakan apa yang dilihat oleh siswa. Ini bukan kemampuan bawaan yang dapat dibiarkan secara berkembang spontan, tapi harus ada peran dari guru itu sendiri. Sehingga aktivitas kompleks di mana beberapa elemen perlu dipahami dan dipelajari agar dapat digunakan dengan baik. Itu saja komentar dari bab yang kedua. Kemudian bab yang ketiga terkait dengan desain tugas dalam kertas dan pensil dan lingkungan teknologi untuk mempromosikan pembelajaran inklusif. Contoh pada bilangan poligonal. Bab ketiga ini dimulai dengan melakukan reflektif pertama pemecahan masalah terkait dengan cara pemodelan matematika. Nah, penelitian di pendidikan matematika telah memutuskan perhatian selama beberapa waktu merancang kegiatan berdasarkan pemodelan matematika dari situasi nyata. Jadi banyak sekali model matematika yang kita ketahui. Nah, dengan keyakinan yang diperoleh itu sendiri, jaminan yang lebih besar dalam keuntungan oleh siswa saat belajar matematika dan oleh guru karena itu mengajar, salah satunya yang paling kompleks, artinya saat proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, masalah yang dihadapi pendidikan di berbagai tingkat pendidikan di mana pengajaran matematika yang bersangkutan berhubungan dengan cara mengartikulasikan isi dengan bidang pengetahuan lain, bahkan dengan matematika itu sendiri. Artinya kaitan antara matematika dengan ilmu pengetahuan lain itu yang diberikan agar terkait dengan pembelajaran inklusif ini, contoh dengan bilangan poligonal itu terpenuhi begitu. Nah, itu saja yang menjadi komentarnya, yaitu kesimpulannya adalah tugas dan metodologi yang diusulkan oleh penulis bab ini, desain tugas dalam kertas dan pensil, dan lingkungan teknologi untuk mempromosikan pelajaran inklusif. Nah, contohnya dengan bilangan poligon menanamkan pada siswa pembelajaran matematisasi yang didefinisikan sebagai pemecahan masalah yang memicu proses. Kemudian komentar pada bab selanjutnya yaitu terkait dengan ruang performatik dan liminal untuk pembelajaran geometri hiperbolik. Nah, eksperimen pada pembelajaran kali ini yaitu drama dalam pendidikan yang kita ketahui untuk memotivasi dan melibatkan semua siswa secara aktif disajikan dalam bab ini, yaitu ruang kinegetik dan liminal untuk pembelajaran geometri hiperbolik. Apa sih yang menjadi tujuan dasarnya? Yang menjadi tujuan dasar adalah oleh si Cottarino ini, yaitu menggunakan sebagai studi kasus pengenalan geometri hiperbolik ini melalui model Poiseuille. Nah, adalah untuk menunjukkan bahwa penciptaan situasi bermasalah baru dengan penggunaan teknologi yang memungkinkan pembelajaran geometri yang lebih dinamis di dalam kelas untuk meningkatkan pemahaman si siswa itu sendiri. Secara umum, ya, siswa dengan lembaga kerja menjelajah model Poincaré ini telah memungkinkan mereka untuk menggambar titik, kemudian garis, kemudian segmen, kemudian sudut yang tegak lurus terhadap garis-garis tertentu. Nah, dengan demikian menulis komentar tentang konstruksi siklus, segmen garis, dan lain-lain itu sendiri dapat menciptakan lingkungan yang lebih santai dan kepuasan siswa itu lebih dapat begitu. Nah, kemudian bab ini pula yang disajikan adalah berkaitan dengan praktik baru yang mengarah pada paradigma baru dan alat baru dengan teknologi baru yang telah membantu proses visualisasi siswa itu sendiri. Nah, teknologi yang dimaksud tadi telah disebutkan di atas. Kemudian dapat disimpulkan dari apa yang menjadi komentar dari 4 bab tadi. Yang pertama disimpulkan dari bab yang pertama itu, kemudian bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat itu sendiri, bahwa jika konsepsi peran guru dekat dengan pemancar tradisional dan penyelenggara pengetahuan dalam kegiatan yang praktis, di mana visualisasi itu jarang digunakan di kelas. Nah, penilaian akan terkait dengan metode kerja yang dijelaskan di kelas, yaitu dapat menghambat otonomi siswa. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan terkait dengan apa yang menjadi komentar pada
4 bab sebelumnya ini, ya, terkait 4 bab sebelumnya yang telah dipaparkan. Itu saja yang dapat menjadi komentar si Sixto Romero di Universitas Huelva Spanyol itu terkait dengan meningkatkan pelajaran matematika dengan penggunaan teknologi. Sekali lagi bahwa ini adalah sebuah komentar yang mungkin di setiap orang itu punya persepsi yang masing-masing. Namun apa yang disampaikan Sixto Romero itu sendiri dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi itu haruslah benar-benar tetap menekankan pada prinsip matematika itu sendiri, agar kaitannya dengan pelajaran matematika, apa yang didapat siswa itu benar-benar dapat dipahami siswa itu dengan baik, kemudian dapat memotivasi dan meningkatkan minat belajar siswa itu sendiri. Akhir kalam, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih kepada Ibu juga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga mungkin kemarin tidak sempat untuk presentasi terkait waktu dan lain-lain. Terima kasih atas setengah semester pembelajarannya. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan dapat menjadi manfaat untuk saya sendiri. Terima kasih juga terkait dengan ilmu-ilmu barunya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.